Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live terkait persiapan H-1 Pilkada serentak tahun 2024 dari 37 provinsi di Indonesia bersama saya Sandi Yuanita. Menginjak di informasi pertama, saudara terkait suasana pada H-1 Pilkada 2024 di kediaman calon gubernur Papua, yakni Ben-Hur Tommy Mano tampak normal. Tidak ada aktivitas menonjol seperti pergerakan massa atau acara khusus yang mengundang banyak orang. Selain itu, di depan pintu masuk halaman rumah dilaporkan sejumlah petugas keamanan bersantai sambil bercerita bersama beberapa orang yang datang. Sementara itu, Ketua RT 01 RW 02 Kelurahan Wahno, Distrik AB Pura, Yusak Mano sempat mengatakan Ben-Hur atau yang biasa disapa BTM ini akan melakukan pencoblosan di TPS 04 yang berada di RT 01. Untuk informasi selengkapnya, saudara, berikut laporan dari jurnalis Tribun Papua, Mansar Yewun, selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi Tribuners dimanapun berada. Saya Marius Yewun, kontributor Tribun Papua di Jayapura. Saat ini saya berada di kediaman calon gubernur Provinsi Papua nomor urut 1 atas nama Ben-Hur Tommy Mano, dan terlihat di lokasi aktivitas masyarakat berjalan normal seperti biasa walaupun besok merupakan hari H pencoblosan. Pak Ben-Hur akan melakukan pencoblosan di TPS 4 RT 1 RW 2 Kelurahan Wahno, Distrik AB Pura, Kota Jayapura. Demikian dari Jayapura. Terima kasih. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Papua Mansar Yewun atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Selanjutnya, saudara, kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan terkait informasi dari Ketua RT Yusak Mano. Selengkapnya untuk Anda. Besok yang memilih di sini Pak BTM sama istrinya, sama anak-anaknya. Tapi selama ini memang pace orang. Selama ini Bapak dipilih di TPS ini, pemilih di TPS ini. Di sini TPS 4, Kelurahan Wahno. Kelurahan Wahno. Kebetulan Bapak warga RT 01 RW 2 Kelurahan Wahno. Ini kita RT 1 RW 2 Kelurahan Wahno. kita punya jumlah pemilih sendiri. Jumlah pemilih dalam DPT di TPS 4 590. Terus kita persiapan di sini untuk TPS sendiri, rencana seperti apa? Sebentar siang kita mulai kerja karena tunggu sebentar dong drop tenda baru langsung kita mulai dekor di dalam ruangan TPS semua. Laporan terakhir kondisi keamanan di Bapak kompleks ini. Kondisi keamanan di sini aman, tertib dan terkendali. Oke. Harapan untuk besok pemilihan nanti. Dengan harapan pemilihan umum pemilu kada ini bisa berjalan dengan baik, sukses. Supaya kita masyarakat Papua bisa mendapat pemimpin yang terbaik. Aman. Calon Gubernur Sulsel Dani Pomanto telah mengakhiri masa kampanye pada 23 November 2024 lalu. Diketahui selama masa kampanye, Dani Pomanto ini kembali menjalankan cuti selama 2 bulan. Kemudian kini Wali Kota Makassar tersebut kembali aktif sebagai Wali Kota. Statusnya diaktifkan terhitung 24 November 2024. Di hari pertamanya diketahui Dani ini melakukan sholat subuh berjamaah di Pantai Losari, Jalan Penghibur, Kecamatan Ujung Pandang pada Minggu 24 November 2024 lalu. Untuk informasi selengkapnya seperti apa kegiatan yang bersangkutan, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur Siti Aminah. Silakan laporan Anda. Baik, Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini seluruh kepala daerah di Indonesia yang ikut dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 telah mengakhiri masa kampanyenya pada 23 November lalu dan sekarang sudah memasuki masa tenang mulai dari tanggal 24 hingga 26 November hari ini, dan tentunya besok akan dilangsungkan pencoblosan atau pemilihan pada tanggal 27 November 2024. Dan tentunya di Sulawesi Selatan ada 2 paslon, ada calon gubernur nomor urut 1 yakni Dani Pomanto dan juga Sarah Arsyad, dan calon nomor urut 2 yakni Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi. Untuk calon gubernur nomor urut 1 Dani Pomanto dan juga Sarah Arsyad
sejauh ini telah melangsungkan tentunya kampanye dan Cagup Sulsel dari Pemantau kembali aktif sebagai Wali Kota Makassar setelah berakhir masa kampanyenya pada 23 November lalu. Dari Pemantau kembali beraktivitas sebagai Wali Kota Makassar dan aktivitas perdananya pada tanggal 24 yakni melangsungkan gerakan salat subuh berjamaah di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam berbagai kesempatan, Tribuners dari Pemantau terus menggaungkan bahwa pegawai pemerintah Kota Makassar harus menjaga netralitasnya dan juga Dhani menegaskan agar seluruh pegawai bisa menjaga wilayah masing-masing termasuk camat, lurah agar menghindari atau mencegah terjadinya politik sembako atau serangan fajar di masa tenang ini atau menjelang pencoblosan pada Rabu 27 November besok. Dan aktivitas dari Pemantau tentunya kembali aktif sebagai wali kota menjalankan hari-harinya seperti biasa, yakni menghadiri seluruh agenda-agenda pemerintahan, melangsungkan rapat-rapat dan juga berkoordinasi dengan seluruh OPD dan juga mitra-mitra pemerintah lain. Dan Tribuners dapat saya sampaikan juga bahwa dari Pemantau besok akan menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya di TPS yang tidak jauh dari tempat tinggalnya atau kediaman pribadinya di Jalan Amirullah, TPS 001, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Dari Pemantau akan menggunakan hak suaranya atau hak pilihnya bersama dengan istrinya Indira Yusuf Ismail yang juga sebagai calon wali kota Makassar dan juga beserta anak-anak atau keluarganya yang lain. Baik, Tribuners, sekian dapat saya laporkan. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Timur Siti Aminah atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Selanjutnya, saudara, berikut keterangan dari calon gubernur Sulawesi Selatan yakni Dhani Pemantau. Selengkapnya untuk Anda. Ya, pertama jaga kota. Nah, kota ini agak kotor jadi perlu dibersihkan. Karena itu kan tadi hujan itu tandanya bahwa memang kota ini harus dibersihkan ini. Dan banyak sekali kotor, banyak sekali sampah. Kedua, harus jaga wilayah, jaga demokrasi. Yang ketiga, saya janji sebagai wali kota, saya harus baik untuk semua. Siapapun kandidatnya. Seperti itu. Pak, tadi kita sempat soroti netralitas lurah. Netralitas lurah, saya akan tindaki lurah-lurah yang tidak netral. Sudah terdeteksi semua. Berapa orang? Ada sekitar 4 sampai 10 orang, ada 10 orang lurah, ya sekitar 10. Itu mereka berpihak paslon tertentu atau Pokoknya dia berpihak paslon tertentu. Siapapun itu paslonnya. termasuk Akan saya dengar, ini laporan masyarakat loh ya. Laporan masyarakat bahkan kantor lurah jadi markasnya. Itu kan jelek luar biasa rusaknya nih barang. Jadi kita kira-kira kapan Pak kita akan bersih-bersih lurah? Senin nanti kita lihat sama-sama kita Senin. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Kalau perangkat OPD Pak seperti apa? Termasuk pada OPD. Sejauh ini ada juga dideteksi Pak? Iya ada, terdeteksi banyak saksi-saksi kok ditekan apa semua. Saya saja ini wali kota tidak pernah tekan-tekan orang, ya. Tidak ada saya tekan orang. Saya cuma minta mereka silakan salurkan hak pilihnya dengan baik. Saya tidak mau memaksa orang karena sesuatu. Pak, komitmen untuk menjaga wilayah sampai hari pencoblosan itu apa-apa yang dilakukan? Iya, jadi makanya kita teknisnya Senin pagi kita, tapi mulai malam dijaga. Tapi kalau saya lihat ada lagi orang yang banyak sekali kan di media sosial itu. Ada lagi orang berseliweran saja, berarti tidak jaga wilayahnya. Berarti sekongkol itu lurah, sekongkol itu camat, sekongkol itu SKPD yang tugas di situ. Tidak boleh ada siapapun dia. Mau 1, 2, 3, 4, tak boleh. Itu kan undang-undang. Kita menegakkan aturan, menegakkan demokrasi. Pak, sebagai cagup. Selanjutnya, saudara, masih seputar jelang persiapan Pilgub di Sulsel. Ini pasangan calon gubernur Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, ini kian siap menatap hari pencoblosan yang rencananya akan digelar pada Rabu 27 November 2024 besok. Sehari jelang pilkada serentak, Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi ini dikabarkan meminta pendukung tetap tenang. Tim pemenangan diminta tetap mematuhi aturan terkait masa tenang yang sudah diperintahkan.
Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Silahkan laporan Anda. H-1 jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Selatan, calon gubernur nomor urut 2 Anji Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi mengeluarkan himbauan kepada tim pemenangan baik itu di Makassar maupun 23 kabupaten kota lainnya. Anji Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sama-sama mengimbau para tim pemenang untuk tetap tenang di masa tenang. Dia meminta para simpatisan, loyalis maupun tim pemenang untuk mematuhi setiap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh KPU maupun Bawaslu untuk tidak berkampanye di masa tenang. Anji Sudirman Sulaiman juga mengimbau masyarakat, baik itu tim pemenang maupun masyarakat umum, untuk tetap menghargai hasil hitung cepat nantinya. Seperti diketahui bersama bahwa pada hari pencoblosan akan ada hasil hitung cepat yang akan dikeluarkan oleh lembaga survei. KPU Sulawesi Selatan mengatakan bahwa hanya ada 6 lembaga survei yang terdaftar dan bisa merilis hasil hitung cepat. Meskipun begitu, para masyarakat maupun para pendukung pasangan calon harus tetap mematuhi bahwasannya hasil hitung cepat itu hanya bersifat sementara dan versi dari lembaga survei. Sehingga Anji Sudirman Sulaiman meminta para pendukungnya untuk tetap menunggu hasil hitung resmi yang akan dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Dan hari ini juga Anji Sudirman Sulaiman sudah berkumpul bersama keluarga maupun Fatmawati Rusdi, istri dari anggota DPR RI Rusdi Mase, juga sudah kumpul bersama keluarga, sama-sama tenang mempersiapkan diri untuk besok hadir ke TPS. Dirinya juga meminta masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya nanti di TPS, apalagi partisipasi pemilih di Sulawesi Selatan menurutnya harus ditingkatkan kembali, demokrasi di Sulawesi Selatan harus ditingkatkan kembali, sehingga partisipasi masyarakat itu penting menurutnya. Baik Tribuners, sekian laporan saya, jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz dari Kota Makassar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Selanjutnya, saudara, berikut keterangan dari calon gubernur Sulsel nomor urut 2, yakni Anji Sudirman Sulaiman. Selengkapnya untuk Anda. Alhamdulillah ini hari bisa dilewati dengan lancar ya, semua proses kampanye, karena ditutup dengan kampanye akbar. Tentu kami permohonan maaf jika ada kekurangan, termasuk misalnya mungkin keramaian ini banyak orang, kemudian ada aktivitas lalu lintas yang bagaimana. Pada intinya, pada prinsipnya kita mengawal semuanya supaya berjalan baik, berjalan lebih sesuai regulasi, dan kita saling menjaga semua dan sampai selesai proses pilkada. Pesan untuk tim di masa tenang, Pak? Pesan untuk tim di masa tenang. Tim di masa tenang tetap tenang dan tetap menjaga kondisivitas situasi, dan kemudian menaati aturan. Paling penting tentu menjaga masing-masing base-nya masing-masing. Basisnya. Ya. Kenapa tadi Pak tidak ada garis wilayah? Ada tadi. Ada DPR ada. Pak Amar. Ada juga ya. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, calon wakil gubernur Kalimantan Tengah Supian Hadi akan mencoblos pada tempat pemungutan suara, maksud kami, atau TPS 09 pada Selasa 26 November 2024, tepatnya di Jalan Caman nomor 45, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh TPS tentu sudah mulai mempersiapkan menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Berikut laporan dari wartawan Tribun Kalteng, Pangkan dari lokasi. Yang mana calon wakil gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Supian Hadi, akan melaksanakan pencoblosan untuk menggunakan hak pilihnya pada TPS 09 yang terletak di Jalan Caman, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang mana pada TPS 09 sendiri ini memiliki jumlah DPT sebanyak 575, yang mana dari Ketua KPPS dan juga anggotanya ini berjumlah 9 orang yang akan memfasilitasi para warga yang terdiri dari 5 RT gabungan ini akan melakukan pencoblosan pada 27 November 2024 besok.
yang mana untuk persiapan sudah mencapai 70% dan untuk logistik sendiri ini akan dikirimkan ataupun diserahkan kepada KPPS TPS 09 ini pada sore hari hingga malam hari, yang mana nantinya akan dilakukan proses pencoblosan ataupun pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana pada siang hari ini masih belum ada aktivitas ataupun pembangunan dan persiapan lainnya karena memang masih menunggu persiapan logistik dari KPU Kota Waringin Timur. Selain itu juga pada sore hari Panwascam dari Kecamatan Ketapang ini juga akan mendatangi tiap TPS, khususnya di TPS 09 ini, yang mana Bapak Supian Hadi akan melakukan pencoblosan karena memang rumahnya berlokasi di dekat dari TPS 09, tepatnya di Jalan Caman. Berikut yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Kalteng yang dibangkan atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Selanjutnya, saudara, berikut keterangan atau wawancara dari Ketua KPPS TPS 09, yakni Rizky Kurniawan. Selengkapnya untuk Anda. Pak, apakah betul ini yang di belakang itu TPS 09? Ya, betul, TPS 09. Pak SD katanya bakal mencoblos di sini ya Pak ya? Ya, betul, Pak SD mencoblos di sini. Kalau untuk Ibu Irawatinya sendiri ada di sini? Ibu Irawati nggak di sini. Oh, nggak di sini ya? Iya. Gara-gara rumah Pak SD juga dekat sini ya? Betul. Untuk DPT-nya, jumlah DPT-nya berapa banyak ini Pak? DPT yang terdaftar itu ada 575 orang lebih. 575, itu dari berapa RT Pak? Itu gabungan dari RT 20, 21, 22, 23, 24, 5 RT. 5 RT. Untuk saat ini Pak, untuk logistiknya sendiri ini sudah didistribusikangkah ke TPS 09 ini Pak? Untuk logistik mungkin dalam perjalanan untuk distribusinya ke TPS 09. Kita dari panitia KPPS menunggu. Masih menunggu ya Pak? Masih menunggu ya. Untuk sejauh ini sudah berapa persen ini Pak persiapan dari TPS ini sendiri? Kalau persiapan kita sudah 70%, ini sekarang tinggal nunggu pasang tenda aja. Berapa tenda ini Pak? Yang paling dua, kayaknya satu sih. Ada 2 tenda ya Pak ya. Untuk barang-barang yang lainnya berarti sudah ini ya Pak ya, sudah siap ya? Sudah siap. Tinggal menunggu kotak suara dan lain sebagainya ya. Izin Pak, dengan nama saya Rizky Kurniawan. Rizky Kurniawan sebagai Ketua KPPS-nya. Ketua KPPS 09 ya Pak ya? 09. Baik saudara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan terkait konferensi pers, yakni Menko Polhukam bersama Ketua KPU RI, persiapan jelang Pilkada serentak 2024 yang dimana akan diselenggarakan pada besok, yakni Rabu. Berikut selengkapnya untuk Anda. Satu hari jelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 bakal segera digelar pada Rabu 26 November 2024 besok. Seluruh warga Indonesia yang sudah memiliki hak pilih diminta untuk menentukan pilihannya ke tempat pemungutan suara atau TPS masing-masing.
Tak terkecuali Presiden RI Prabowo Subianto yang akan memberikan hak pilihnya pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui saudara, Prabowo akan melakukan pencoblosan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 Bogor di Hambalang, Bojongkoneng, Babakan, Madang, Bogor sesuai maksud kami dengan alamat tempat tinggalnya. Hal itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada hari Senin 25 November 2024 lalu. TPS tempat Prabowo memberikan hak pilihnya sama dengan saat Pilpres 2024 lalu. Prabowo ini mencoblos di TPS yang memang tidak jauh dari rumahnya. Selain itu, Prabowo memang memastikan saudara bahwa pemilihan kali ini pastinya merupakan pemilihan perdananya sebagai presiden. Karena setelah sekian lama, kini Prabowo telah menduduki kursi presiden dan bertepatan dengan pilkada serentak juga yang akan diselenggarakan besok. Baik, masih kembali bersama saya Sandi Yuanita, saudara, update terkait informasi persiapan H-1 jelang Pilkada Serentak 2024. Dan kali ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak di Provinsi Papua Barat Daya. Perhelatan Pilkada kali ini menjadi sejarah baru bagi warga Papua Barat Daya sebab baru perdana mengikuti tahap pemilihan Gubernur Papua Barat Daya yang pertama kalinya. Pada pemilihan kali ini terdapat 5 calon gubernur yang bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024. Dan untuk informasi selengkapnya, saudara, berikut laporan dari jurnalis Tribun Sorong yakni Sahwan. Silakan laporan Anda. Ya, halo Tribuners dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini dapat saya kabarkan dari Papua Barat Daya bahwasanya setelah masuk masa tenang pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada 2024 ini, dapat saya kabarkan dari Papua Barat Daya bahwasanya saat ini Komisi Pemilihan Umum tengah melaksanakan pendistribusian logistik dari Kota Sorong, dari Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya ke sejumlah daerah. Nah, dapat saya kabarkan bahwa untuk saat ini berdasarkan hasil perkembangan laporan yang kami himpun di lapangan bahwasanya pada pemilihan umum kepala daerah kali ini merupakan momentum bersejarah bagi masyarakat di Papua Barat Daya, di mana pada pemilihan ini kali perdana masyarakat memilih calon kepala daerah khususnya gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, diketahui bahwa pada pemilihan kepala daerah kali ini untuk Papua Barat Daya sendiri terdapat 5 pasangan calon gubernur yang akan maju dalam perhelatan kontestasi
Pilgub 2024 ini. Nah, antara lain nomor urut 1 yaitu pasangan Abdul Faris Umlati dan juga Petrus Kasiu, nomor urut 2 Gabriel Asem dan juga Lukman Ugaje, nomor urut 3 Elisa Kambu dan juga Ahmad Nausrau, dan juga Jopi Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Ugaje sebagai calon nomor urut 4, dan Bernard Sagrim dan Sirajuddin Bau sebagai pasangan nomor urut 5. Nah, diketahui bahwa pada Pilkada Gubernur tahun 2024 ini juga serentak digelar untuk pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan calon gubernur dan juga bupati maksud saya, dan juga wakil bupati termasuk wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Papua Barat Daya ini sendiri. Nah, tercatat untuk pemilihan kepala daerah kali ini tercatat sebanyak 435.812 pemilih yang akan mengikuti tahapan pemilihan pencoblosan maksud saya di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, dalam data tersebut di atas, para pemilih ini akan tersebar di kurang lebih 1.554 tempat pemungutan suara, yaitu di seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Hingga kini Provinsi Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota di Provinsi Papua Barat Daya tengah melaksanakan pendistribusian logistik dari kota menuju ke seluruh wilayah di kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di wilayah 3T di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, Komisi Pemilihan Umum dapat saya kabarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya dan juga kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya optimistis sampai hari H besok pada pencoblosan seluruh logistik dan juga seluruh persiapan telah siap 100% untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah di setiap TPS. Nah, dari data yang kami himpun juga bahwa rencananya untuk wilayah penyekatan akan digelar di 6 titik, yaitu di wilayah hukum Polresta Sorong Kota, yaitu sebanyak 2 titik, yaitu di Tugu Paubili dan juga di perbatasan Sorong Tambrau. Nah, untuk wilayah penyekatan kedua yaitu di wilayah hukum Polres Sorong, yaitu di Jalan Sorong Aimas di Tugu Paubili, perbatasan antara kota dan juga kabupaten, dan perbatasan Batu Payung antara Sorong Selatan dan juga Kabupaten Sorong, dan perbatasan di antara Kabupaten Sorong dan juga Kabupaten Tambrau. Nah, selain itu dapat saya kabarkan bahwa untuk penyekatan juga akan digelar di wilayah hukum Polres Sorong Selatan, yaitu di wilayah Batu Payung, yaitu perbatasan antara Kabupaten Sorong dan juga Kabupaten Sorong Selatan, di wilayah Kabupaten Sorong Selatan dan juga Maibrat dan wilayah-wilayah lainnya. Sementara di wilayah Kabupaten Maibrat sendiri, wilayah hukum Polres Maibrat akan memberlakukan penyekatan di wilayah hukum Polres Maibrat sebanyak 3 titik, yaitu di perbatasan Maibrat dan juga Kabupaten Sorong Selatan, dan juga nantinya di wilayah Kabupaten Tambrau dan juga wilayah Maibrat. Nah, selain itu di wilayah Tambrau sendiri ada penyekatan sebanyak 3 titik, yaitu di wilayah Tambrau dan perbatasan antara Sorong dan wilayah Kabupaten Tambrau dan juga wilayah Manokwari, serta wilayah Maibrat dan juga wilayah Tambrau itu sendiri. Sementara untuk wilayah Raja Ampat, penyekatan akan dilaksanakan di Pelabuhan Waisai. Nah, tujuan dari penyekatan ini sendiri merupakan upaya kepolisian dan penyelenggara untuk meminimalisir adanya mobilisasi massa yang dari kabupaten tetangga untuk masuk ke wilayah-wilayah tetangga lainnya begitu. Nah, sementara itu dapat saya kabarkan bahwa sampai saat ini Kapolda Papua Barat
telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah hukum Polres dan juga Polresta wilayah Papua Barat Daya untuk menindak tegas pelaku-pelaku yang mencoba untuk melakukan politik uang atau money politics yang mana akan berpotensi terjadi di saat momentum pilkada di tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya. Sekian laporan saya. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Sorong, rekan Safwan melaporkan langsung dari lokasi dan selamat kembali bertugas. Selanjutnya, saudara, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan bersama-sama terkait konferensi pers Menko Polhukam bersama Ketua KPU RI, yakni terkait jelang persiapan Pilkada serentak 2024 selengkapnya untuk Anda. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, baru saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik Keamanan beserta jajaran dalam hal ini adalah TNI, Polri, dan Kemendagri dan yang tergabung di dalam Des Pilkada serentak beserta KPU telah melakukan koordinasi dalam rangka evaluasi dan pengecekan kesiapan akhir pelaksanaan tahap pencoblosan Pilkada serentak tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 27 November adalah merupakan momentum yang sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara kita. Sekaligus untuk menegaskan komitmen kita bersama di dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dengan memilih 37 gubernur, 93 wali kota dan 415 bupati. Kita berharap Pilkada serentak tahun 2024 kali ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, yang amanah dan mampu mendorong kemajuan serta kesejahteraan di berbagai wilayah di Indonesia. Kami dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT, maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan seperti di Sumatera Utara. Sehingga dengan antisipasi dan terhadap pemetaan-pemetaan kerawanan tadi, kita harapkan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024 ini akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. KPU dan Bawaslu serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri, terus secara intens melakukan sinergi kerjasama untuk memastikan Pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berlangsung dengan transparan, jujur, dan adil. Kualitas pilkada
tentunya juga sangat ditentukan oleh netralitas dari seluruh penyelenggara, termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah sampai dengan tingkat desa. Terlebih hal ini telah dikuatkan oleh keputusan MK nomor 136 PUU 12 Romawi 2024 tentang sanksi pidana bagi aparat yang tidak netral. Oleh karenanya, Kemenkopolhukam selaku penanggung jawab Pilkada beserta Mendagri bersama TNI dan Polri terus melakukan langkah-langkah mengkoordinasikan untuk memastikan stabilitas keamanan dan politik dengan menangani setiap potensi gangguan dan potensi ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Oleh karenanya pada hari ini jajaran Kemenkopolhukam telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Ketua KPU dan seluruh jajaran daripada Des Pilkada serentak ini untuk memastikan kembali kesiapan akhir untuk masuki tahap pencoblosan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November yang akan datang. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi kami mengajak dan mengimbau, mari kita sukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Gunakan hak pilih, hak suara, jangan golput gitu. Karena hari Rabu tanggal 27 November ini sangat penting bagi kita semua dalam menentukan pilihan untuk memilih para pemimpin-pemimpin dan masa depan di daerahnya masing-masing. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa, namun yang terpenting adalah menjaga persatuan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Kita semua bersaudara, mari kita wujudkan Pilkada serentak yang sejuk dan damai. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan kalau dari Ketua KPU mungkin ada hal yang perlu ditambahkan. Terima kasih Pak Menko, teman-teman media yang saya hormati. Pada siang sore hari ini kami dari KPU Republik Indonesia secara lengkap memang melakukan koordinasi dan juga audiensi ke Menko Polhukam kaitannya dengan memastikan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan serentak 2024. Pada kesempatan yang baik ini, KPU perlu menyampaikan bahwa secara teknis kami telah menyiapkan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2024 yang nanti akan kita laksanakan Rabu 27 November 2024 di 37 provinsi, 14 kabupaten dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kami ingin menyampaikan ada 103 paslon gubernur dan wakil gubernur, 1169 paslon bupati dan wakil bupati, serta 285 paslon wali kota dan wakil wali kota, dengan total pasangan calon 1.557 paslon. Terkait pemilihan dengan satu paslon atau calon tunggal terdapat 37 paslon, 1 paslon gubernur dan wakil gubernur, dan 31 paslon bupati dan wakil bupati, serta 5 paslon wali kota dan wakil wali kota.
Berdasarkan daftar pemilih tetap nasional sebanyak 203.657.354 pemilih yang akan menggunakan hak suaranya dengan komposisi 101.654.993 atau 49,91% laki-laki dan 102.11.361 atau 50,9% perempuan yang nanti akan menggunakan hak pilih di 435.296.000 TPS. Berdasarkan DPT tersebut terdapat 52.318.841 atau 25%, 69 Gen Z atau 67 dan juga 67.731.281 atau 33% pemilih milenial. Kemudian ada 55.069.832 atau sebanyak 27,04% generasi X dan juga 25.799.756 atau 12,67% baby boomer dan juga 2.737.644 atau sebanyak 1,34% pre-boomer. Sementara itu untuk pemilih pemula yang usia di bawah 30 tahun sebanyak 61.108.169 atau 30,01%. Sedangkan untuk pemilih disabilitas totalnya 951.812 atau 0,47%. Teman-teman sekalian, KPU juga telah menerbitkan peraturan KPU nomor 17 tentang pemungutan dan penghitungan suara pada saat pilkada nanti, dan juga KPU sudah menerbitkan keputusan nomor 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Untuk selanjutnya, untuk mendukung proses rekapitulasi suara, KPU juga telah menyiapkan sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap dengan beberapa perbaikan, dengan beberapa pengembangan yang kami siapkan dalam pilkada ini. Sirekap adalah alat bantu yang kami siapkan untuk para pihak lebih cepat mengetahui hasil suara dan rekapitulasi perolehan suara. Sistem informasi ini terdiri dari 3 aplikasi dengan fungsi sebagai berikut. Pertama, Sirekap Mobile sebagai alat bantu KPPS dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara. Kedua, Sirekap Web sebagai alat bantu PPK, KPU atau KIP Kabupaten Kota dan KPU Provinsi atau KIP Aceh dalam pelaksanaan rekap penghitungan perolehan suara. Dan ketiga, Sirekap Info Publik sebagai sarana publikasi hasil penghitungan perolehan suara dan proses rekap hasil penghitungan perolehan suara kepada masyarakat luas. Sebagai bentuk kesiapan sumber daya manusia penyelenggara pilkada serentak 2024, kami ingin menyampaikan KPU memiliki unsur 7 anggota KPU di tingkat nasional, tingkat pusat, dan 950 orang sekretariat jenderal, 208 anggota KPU Provinsi, 2.328 anggota sekretariat KPU Provinsi di 38 provinsi, 2.570 anggota KPU Kabupaten Kota dan 12.601 orang sekretariat KPU Kabupaten Kota di 514 kabupaten kota, 36.375 orang PPK dan 21.825 orang sekretariat PPK di 7.275 kecamatan. Kemudian kita juga punya 251.265 orang PPS dan 251.265 orang sekretariat PPS di 83755 desa kelurahan serta 3.047.072 orang KPPS dan 870.592 petugas ketertiban di 435.296 TPS. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota juga melaksanakan pelantikan dan bimtek sudah kami lakukan semua.
sampai hari ini sudah siap semua, dan berdasarkan monitoring logistik per 24 November pukul 17.00 WIB, surat-suara pilgub yang dibutuhkan sebanyak 206.9.450 lembar telah terpenuhi sebanyak 99,99%, sedangkan surat-suara pemilihan bupati dan wakil bupati sudah terpenuhi sebanyak 201.539.680 lembar atau sebesar 99,79%. Atas kekurangan tersebut saat ini sedang dalam proses pemenuhan, insya Allah sekarang sudah selesai. Kemudian dari total kotak suara juga demikian, telah terpacking 83669 atau 98,39% dan telah dilakukan distribusi ke PPK. Dari total kotak suara yang telah distribusi telah diterima PPK sebanyak 47,92%. Jadi hari ini dari PPK, besok PPK ke desa dan distribusi ke TPS, dan besok juga akan dibuat TPS untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara di 27 November atau hari Rabu. Bapak Presiden juga sudah menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 berkaitan dengan hari pemungutan suara sebagai hari pemungutan suara di Pilkada sebagai hari libur nasional. Oleh karena itu, kami dari KPU Republik Indonesia berharap masyarakat, teman pemilih sekalian datang ke TPS dengan situasi riang gembiraan, menjaga situasi yang kondusif dan juga menghormati pilihan-pilihan yang berbeda dari masyarakat, sehingga kita bisa menjaga situasi hari H 27 November nanti pilkada kita berjalan dengan jurdil, berjalan dengan luber dan juga berintegritas dan juga berlangsung dengan damai. Dan pada saatnya kita semua menghasilkan atau mendapatkan hasil pilkada orang-orang atau pemimpin yang berkualitas yang menjalankan amanah sebagaimana pilihan masyarakat, pilihan pemilih pada hari pilkada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus ya, yang tetap makin bagus. Rekan-rekan media sekalian, demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan oleh pemerintah melalui Des Pilkada serentak tahun 2024. Dalam kesempatan ini, sekali lagi pemerintah menyampaikan hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 adalah merupakan tahap pencoblosan pemungutan suara. Pemerintah juga telah menetapkan pada hari Rabu tanggal 27 November tersebut sebagai hari libur nasional. Oleh karenanya, sekali lagi kami seluruhnya menghimbau dan mengajak pada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif, datang ke TPS, ikut mensukseskan dengan mencoblos pilihannya masing-masing. Mari kita wujudkan pilkada yang aman, damai, kemudian jurdil. Silakan gunakan hak suara kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi jangan golput guna memilih dan menentukan pemimpin-pemimpin daerah kita demi masa depan daerah kita masing-masing. Tetap jaga persatuan dan jaga keutuhan bangsa dan negara ini. Mari kita wujudkan pilkada serentak yang sejuk, yang damai dan jurdil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu ya, silakan. Izin kita pegang mic dulu ya, silakan ya. Bapak, Kominfo izin sambil dari Jawa Barat tadi beberapa hal terkait dengan kesiapan pilkada ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU bahwa logistiknya itu sudah nyaris selesai semua terkait logistik pilkada ini. Untuk khusus untuk distribusinya sejauh ini sudah sampai mana, karena ada beberapa yang memang masih di perjalanan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan usulan DPR beberapa waktu lalu disampaikan bahwa KPU nantinya diusulkan untuk menjadi lembaga ad hoc gitu Bapak. Itu menurut Pak Menko bagaimana? Terima kasih. Yang nyambung Pak pertanyaannya. Jadi dua pertanyaan yang terkait dengan wacana perubahan KPU menjadi badan ad hoc. Saya mencoba menjawab. Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada sudut pandang dan tujuan yang ingin kita capai. Oleh karenanya memang penting untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada perubahan KPU tersebut terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas dan efektivitas KPU dalam melaksanakan pemilu ke depan yang bebas dan aktif. Oleh karenanya diskusi secara terbuka maupun masukan dari berbagai pihak elemen masyarakat ini penting untuk kita dengar dalam rangka membantu di dalam menentukan arah mana yang terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan. Kalau terkait distribusi logistik, silakan dari tapi sama bagiannya Pak. Baik, terima kasih Pak Menko. Perlu kami sampaikan, posisi logistik sekarang sudah bergerak dari gudang-gudang KPU kabupaten kota seluruh Indonesia di 545 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Positioningnya sekarang sudah ada di gudang BPK di kecamatan, dan posisi saat ini sudah bergerak ke desa. Artinya posisi yang sekarang seluruh pergerakan logistik menuju desa. Dan besok tanggal 26 November 2024 PPS yang ada di lingkungan desa tersebut bergerak menuju ke tempat pemungutan suara. Di Bapak sekalian perlu kami jelaskan bahwa besok tanggal 26 November 2024 seluruh petugas KPPS sudah mendirikan tempat pemungutan suara. Maka disitulah nanti PPS mengirim logistik ke tempat pemungutan suara. Jadi kami memastikan agar tidak terjadi keterlambatan logistik secara nasional. Kami memantau di tingkat KPU RI melalui KPU provinsi bahwa menjamin untuk tanggal 26 logistik sudah harus bergerak sampai di tingkat TPS, sehingga Pilkada serentak 2024 ini bisa tepat waktu. Begitu ya untuk soal positioning distribusi logistik sampai hari ini, dan besok masih akan tetap berlanjut dari tingkat desa menuju tempat pemungutan suara, setidaknya sore hari sampai nanti maksimal malam hari lah itu sudah nyampe, dan paginya tepat tanggal 27 November pukul 7.00 tempat pemungutan suara untuk Pilkada serentak 2024 sudah bisa dibuka dan ditutup pukul 13.00. Demikian yang bisa kami jelaskan untuk soal positioning logistik secara nasional. Terima kasih. Untuk masalah logistik yang terakhir, dengan bantuan dari Satgas TNI, distribusi di Nabire pun sudah bisa terlaksana. Artinya semua sudah siap, dan pemerintah sudah secara kokoh mendukung
kesiapan daripada KPU. Kesimpulan rapat hari ini siap untuk pelaksanaan pilkada serentak pada hari Rabu tanggal 7 November yang akan datang atau lusa. Silakan. Terima kasih Bapak, nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya ada dua Pak. Pertama terkait kesiapan, yang soal ini Pak, ini apa namanya, kan kemarin sempat di monitor beberapa daerah rawan gitu ya Pak untuk pilkada, dan jika kita bicara soal worst case skenario nih Pak, ada misalkan beberapa daerah yang secara serentak juga kerusuhannya itu terjadi berbarengan. Bagaimana kesiapan aparat penegak hukum kita, TNI Polri dalam mengantisipasi kerusuhan, potensi kerusuhan yang berlangsung secara serentak juga Pak. Dan yang kedua soal kesiapan distribusi logistik, lagi-lagi Pak, apakah ada jaminan kalau untuk ke daerah-daerah yang bencana gitu Pak, dan kita tahu sekarang kan juga cuacanya juga sedang tidak baik gitu Pak, apakah juga akan bisa tepat waktu sampai ke mereka sehingga masyarakat itu punya hak pilih juga nanti saat tanggal 20 November. Terakhir ini Pak, soal mungkin pertanyaannya bisa Bapak respon atau mungkin pihak KPU soal OTT salah satu paslon di Bengkulu Pak, itu dia jika menyalonkan tetap maju mencalonkan diri, apakah pencalonannya sah, dan jika terpilih nanti apakah juga itu akan sah juga Pak? Terima kasih. Terkait dengan kesiapan dari hasil rapat koordinasi pada hari ini, memang ada beberapa wilayah yang terkendala dengan potensi ancaman di bidang bencana, khususnya banjir, karena ini musim hujan yang cukup tinggi. Prediksi BMKG itu sampai bulan Februari. Ada beberapa wilayah di Sumatera Utara, kemudian juga di Jawa Timur, termasuk Kalimantan Tengah, yang mengalami banjir bandang. Dan ini memerlukan beberapa pergeseran titik TPS dan sebagainya. Kalau yang menyangkut logistik tadi sudah disampaikan, intinya semua sudah siap. Tinggal mendorong itu ada tahapannya. Tadi dari Pak Togam itu sudah menyampaikan bahwa besok itu akan didorong di tingkat desa, kemudian setelah TPS jadi malamnya langsung didorong ke TPS. Hal lain yang terkait dengan masalah kontingensi, Polri telah menggelar kekuatan sebanyak 180.000 personel, untuk TNI 169.000, yang semua sudah siap, termasuk baik itu deploy maupun kekuatan cadangan. Ada beberapa titik-titik kritis yang kami tidak bisa sebutkan di sini, itu sudah dipetakan, dan langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan, termasuk pelatihan-pelatihan gladi posko, termasuk juga sistem kuota dan sebagainya. Intinya semua instrumen ini sudah siap untuk mendukung suksesnya pilkada serentak. Saya rasa cukup ya. Yang terakhir Pak, Bengkulu Pak. Bengkulu ini kan terkait dengan OTT yang dilaksanakan oleh KPK. Jadi kalau secara teknis, langkah penyidikan penegakan hukum tidak pidana korupsi yang melakukan KPK, silakan itu bisa ditanyakan pada KPK. Tapi intinya kita kan harus menghormati ya, menghormati langkah-langkah hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK. Mengenai proses hukum dan sebagainya silakan kita akan ke sana. Terkait dengan status, silakan dari KPU bisa menjawab. Baik, teman-teman sekalian, terkait dengan kasus yang terakhir, pada dasarnya merujuk pada pasal 163 ayat 6, 7 dan 8 Undang-Undang Pilkada. Secara normatif kami menyampaikan dalam hal calon gubernur atau wakil nantinya terpilih itu akan menjadi yang terpilih tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih akan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik. Nah, dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang belum bersangkutan hukum tetap,
Pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik dan atau wakil gubernur saat ini juga diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur di ayat 8-nya kalau sudah terpidana. Namun yang ingin kami highlight, status hukum tersebut menjadi domain dari penegak hukum ya, bukan di KPU. Adapun dalam pelaksananya di pungut itu KPU mengatur di PKPU 17 tahun 2024 yang berkaitan dengan unsura. Pasal 16 ayat 1 dan 2 juga pasal 36 ayat 3 mengatur bahwa apabila salah satu pasangan calon dalam jangka waktu 29 hari, ini kan sudah saya mepet, sebelum pemungutan suara ditetapkan sebagai terpidana, maka KPU Kabupaten Kota memberitahu kondisi calon tersebut kepada KPPS. Menjadi apa? Handicap atau permasalahan yang harus kita tuntaskan. Terasa cukup ya? Terima kasih. Selamat sore. Baik saudara, di informasi selanjutnya diketahui apel siaga pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di halaman pemerintah Kota Tarakan Selasa 26 November 2024. Turut hadir PJ Wali Kota Tarakan, Ketua KPU Tarakan, perwakilan Polres dan Kodim 0907, Kejaksaan BKPSDM, kemudian Kesbangpol, Satpol PP, serta Camat dan Lurah Setarakan. Kegiatan juga dihadiri oleh seluruh pengawas TPS, pengawas tingkat kelurahan atau desa, dan pengawas kecamatan. Kemudian selanjutnya saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Kaltara yakni Andi Pausiah selengkapnya untuk Anda. Ya, baik rekan Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pagi tadi hari Selasa tanggal 26 November 2024 dilaksanakan kegiatan apel siaga pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung di halaman Pemkot Kota Tarakan. Adapun turut hadir pagi tadi ada Pak PJ Wali Kota Tarakan, Ketua KPU Kota Tarakan, kemudian perwakilan dari Polres Tarakan, Kodim 0907 Tarakan, lalu dari perwakilan Kejaksaan, BKPSDM, Kesbangpol, Satpol PP, dan juga Camat serta Lurah se-Kota Tarakan. Kegiatan ini juga tadi dihadiri oleh ratusan pengawas TPS yang akan bertugas di hari H pada tanggal 27 November 2024 besok. Kemudian dikatakan Riswanto, Ketua KPU Kota Tarakan, bahwa apel siaga ini dilaksanakan sama seperti sebelumnya dalam rangka untuk melakukan persiapan pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November besok hari. Lalu kemudian total hari ini ada sekitar 460 undangan dan ada 319 orang pengawas TPS yang akan bertugas. Kemudian ada 12 orang panwascam dan juga ada 20 orang PKD. Dikatakan Riswanto untuk hari ini sendiri pihaknya juga dikatakan Riswanto untuk hari ini juga mengundang dari Babinsa dan Babin Kamtibmas. Lalu ia juga menyampaikan dalam amanatnya bahwa pengawas TPS ini adalah ujung tombak berjalannya kegiatan pengawasan yang ada di tingkat TPS besok hari. Kemudian dalam 2 hari terakhir sampai hari ini hari ketiga di masa tenang, pengawas TPS bersama seluruh unsur sudah melaksanakan kegiatan patroli malam. Hasilnya memang masih ditemukan banyak APK yang terdapat khususnya di Ganggang, dan malam ini masih akan menyisiri beberapa lokasi lagi termasuk juga mengantisipasi terjadinya serangan fajar. Kemudian adapun Ketua KPU Kota Tarakan sempat juga kami wawancarai, di mana Bapak Dedi Herdianto menyampaikan bahwa hari ini setelah kegiatan apel akan dilaksanakan kegiatan pendistribusian logistik dan langsung dari gudang mal pelayanan publik menuju kantor masing-masing kantor kelurahan. Dikatakan Bapak Dedi Herdianto sebanyak 9 truk yang dikerahkan
di mana khusus untuk Kecamatan Tarakan Tengah dikerahkan 3 truk, kemudian sisanya untuk Tarakan Timur, Barat, dan Utara sebanyak 2 truk. Adapun kegiatan pendistribusian dikawal langsung oleh petugas kepolisian. Dan karena hari ini kondisinya juga hujan, dilakukan antisipasi untuk dikemas dalam plastik. Kemudian juga besok juga demikian, belajar dari simulasi sebelumnya, akan sudah dipersiapkan dari pihak KPU dalam rangka melakukan pengamanan untuk kotak suara sampai di TPS. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Kaltara Andi Fausia atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Selanjutnya, saudara, berikut keterangan dari Ketua Bawaslu Tarakan, yakni Riswanto, selengkapnya untuk Anda. Kalau mekanismenya kan kita mulai dengan prosesi pelepasan secara simbolis, ya, dari KPU Kota Tarakan sudah memberitahukan, bahkan sifatnya surat pemberitahuan ini lebih kepada undangan sebenarnya. Pada Forkopimda Kota Tarakan, bahkan ada Forkopimda tingkat provinsi juga yang kami baik untuk peserta apel. Nanti lagi atau lanjut? Dapat apel siaga pengawasan hitungan suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 akan segera kita mulai. Kita langsung nanti akan geserkan sampai ke kantor kelurahan atau tingkat TPS. Sekedar informasi, armada yang akan digunakan itu adalah truk berjumlah 9 truk. Pembagian untuk logistik Kecamatan Tarakan Tengah kita menggunakan 3 truk. Sisanya baik itu Tengah, Timur, dan Utara itu masing-masing 2 truk. Nah, kemudian siang ini setelah sampai di kelurahan, khusus untuk di Pulau Sadau itu lebih duluan akan digeser logistiknya. Jam berapa Bang ke Pulau Sadau? Nah, menurut informasi dari teman-teman TPS itu siang intinya. Nah, kalau misalnya teman-teman media mau hadir silahkan, tetapi jangan. Baik rekan-rekan PTPS bisa kembali. Selanjutnya, saudara, berikut keterangan dari Ketua KPU Tarakan, yakni Dedi Herdianto, selengkapnya untuk Anda. Sama seperti dengan apel siaga yang kita lakukan sebelum pemilu kemarin, ya, dalam rangka kami ingin menyampaikan bahwa kami siap dalam pemungutan dan penghitungan suara nantinya yang akan dilakukan besok. Total hari ini ada berapa banyak sih pengawas TPS? Jadi untuk total itu sekitar sama undangan itu sekitar 460-an. Karena dari pengawas TPS itu kan sudah 319 ditambah dengan Panwascam 12, PKD 20, kemudian undangan-undangan yang lainnya itu dari Babinsa, Babin Kaptimas itu kan kita undang semua se-Kota Tarakan. Kemudian camat dan lurah se-Kota Tarakan, kemudian dari Forkopimda, dari Dandim, dari Polres, dari Kajari, kemudian BKPSDM, Kesbangpol, dan Satpol PP. Penekanannya Bang saat nanti ya, intinya kita harus siap, lebih khusus kepada pengawas TPS, ya, karena memang pengawas TPS yang menjadi ujung tombak di lapangan nantinya, karena dia yang melakukan pengawasan langsung di TPS masing-masing. Jadi kami menekankan bahwa ada beberapa hal yang memang dilarang, gitu ya, yang kemungkinan bisa menyebabkan PSU, gitu kan. Nah, itu harus dipahami oleh seluruh pengawas TPS. Intinya hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak boleh yang ada di dalam TPS itu harus benar-benar dipahami oleh pengawas TPS kita. Kemudian saya yakin ini kan sudah beberapa kali di-take teknis juga, berbicara teknis juga. Saya sangat yakin pengawas TPS kita sudah paham karena di situ. Ya, hanya saja kan perlu penekanan lagi gitu.
Calon Gubernur Jatim nomor urut 3 yakni Tri Risma hari ini direncanakan bakal mencoblos di TPS 16 yang berada di kawasan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya pada Pilkada Serentak 2024, Rabu 27 November 2024 besok. Lokasi TPS ini berada tak jauh dari rumah pribadi Risma yang berada di perumahan Taman Pondok Indah. Jika dihitung, lokasi TPS ini hanya berjarak sekitar 600 meter dari rumah Risma dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Pemilih di TPS ini merupakan gabungan dari warga perumahan Taman Pondok Indah dan warga kampung. Dan sejak Selasa 26 November 2024 pagi, berbagai persiapan dilakukan di TPS yang menempati bangunan di belakang pos Satpam kampung tersebut. Untuk informasi lengkapnya, saudara, berikut keterangan dari jurnalis Tribun Jatim, yakni Yusron Naufal Putra. Selengkapnya untuk Anda. Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini kami sedang berada di TPS 16 yang berada di Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Rencananya di TPS ini calon Gubernur Jawa Timur nomor 3 Tri Risma hari ini atau Risma akan menyalurkan hak suara untuk Pilkada serentak pada Rabu 27 November 2024 besok. Saat ini kami informasikan Tribuners bisa disaksikan di layar kaca bahwa sejumlah persiapan saat ini terus dilakukan oleh warga untuk persiapan di TPS 16 yang berada di Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Sebagai informasi Tribuners, jadi TPS ini berada tidak jauh dari rumah pribadi Risma yang berada di perumahan Taman Pondok Indah. Jika dihitung dengan jalan kaki, lokasi TPS ini berada sekitar 600 meter dari rumah pribadi Risma. Sebagaimana informasi yang kami dapatkan, jadi di TPS ini merupakan gabungan antara warga perumahan Taman Pondok Indah termasuk Risma dengan warga kampung yang berada di sekitar ini. Kami informasikan Tribuners, jadi TPS 16 ini menempati sebuah bangunan di belakang pos Satpam yang berada di RW 4 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Dan nanti kita akan berbincang atau menggali informasi dari Ketua RW 4 Pak Sunoko, Ketua RW 4 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Demikian, Tribuners. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Jatim Yusron Naufal Putra atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Selanjutnya, saudara, berikut merupakan keterangan dari Ketua RT 4 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, yakni Sunoko. Selengkapnya untuk Anda. Izin, Pak RW. Di TPS ini besok rencananya ada berapa orang yang akan mencoblos? 574. Itu gabungan dari RW 4 sama RW 6. Itu termasuk Bu Risma yang akan? Ya, Bu Risma calon gubernur akan memilih di TPS 16. Bersama keluarga juga? Ya, sama keluarga. Karena Bu Risma juga masih RW 6 keluarga. Tapi untuk jamnya belum diketahui pasti, Pak? Untuk jamnya kapan ke TPS itu kita belum tahu, Mas. Yang penting yang penting sudah siap, Pak? Ya, kita persiapan untuk pemasangan tenda dan sebagainya. Kalau untuk tema sendiri, apakah ada tema khusus, Pak, untuk di TPS ini nanti? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi